Kasus kali ini kita akan melakukan workup pada kasus-kasus infertilitas, di mana ini adalah kasus di mana pasien mengalami problem yang dinamakan ovarium polikistik, di mana sel telurnya kecil-kecil dan tidak kunjung matang atau membesar. Pemeriksaan pertama kita lakukan dengan melihat kondisi rahim terlebih dahulu. Jadi dari pemeriksaan transvaginal kita bisa melihat apa yang ada pada rahim, bagaimana fase dari ketebalan selaput lendir rahim yang dinamakan endometrium, apakah fasenya tepat sesuai dengan masa siklus dari menstruasi atau tidak. Jadi pemeriksaan bisa kita lakukan dengan melihat 3 bidang secara simultan. Kita bisa melihat rongga rahim, otot rahim, dinding rahim, bentuk. Jika ada kondisi-kondisi lainnya abnormal seperti miom dan polip, kita bisa melihat dengan jelas. Kita tampilkan secara simultan 3 posisi dari rahim, dan ini posisi bidang frontal, di mana kita dapat melihat gambaran rahim rongga keseluruhan, bagian kanan, kiri. Jika ada miom kita dapat melihat dengan jelas. Kondisi rahim utuh, normal, tidak ada gangguan sama sekali pada anatomi rahim. Tentunya kita juga perlu melihat bagaimana pembuluh darah yang memberi vaskularisasi atau memberikan makan pada otot rahim. Semakin dia menuju ke bagian tengah, artinya pembuluh darah itu lebih bagus, semakin bagus untuk melakukan vaskularisasi apabila terjadi kehamilan. Nah, di sini kita bisa melihat vaskularisasi yang kita namakan arteri arcuata yang mengelilingi seluruh rongga rahim. Kemudian dia bersambung menjadi aliran darah yang kecil-kecil yang kita namakan arteri spiralis. Di bagian tengah ini akan mencapai rongga rahim bagian pertengahan, yang lazimnya dalam masa haid dia akan meluruh. Pembuluh darah yang sangat bagus, jadi bisa mencapai bagian tengah dari lapisan tengah rahim, rongga rahim. Kemudian pemeriksaan kita buktikan untuk melihat apakah benar ada ovarium polikistik yang terdiagnosa pada kasus ini. Ukuran rahim sendiri dalam batas normal dengan ketebalan endometrium 9 mili. Pemeriksaan kita tujukan ini adalah sisi ovarium kanan. Jadi per definisi ovarium polikistik itu adalah ovarium dengan sel telur yang jumlahnya banyak, lebih dari 10, namun ukurannya tidak pernah bisa mencapai 1 cm per folikelnya. Perhitungan kita bisa lakukan kalkulasi secara otomatis untuk menghitung berapa jumlah folikel, volumenya, bila perlu kita hitung. Namun secara otomatis alat USG dapat membantu pekerjaan kita dengan sangat mudah. Perhatikan nilai paling tinggi adalah 70, artinya ada 70-an folikel yang tidak matang.
Jadi warna masing-masing biru tua, biru muda, hijau ini mencerminkan rata-rata ukuran per folikelnya. Jadi jelas ini adalah sebuah kasus ovarium polikistik di mana sel telur yang harusnya matang tidak berkunjung membesar. Perhatikan, ini adalah arus darah dari arteri ovarika yang masuk ke dalam bagian tengah dari korteks ovarium, yang siklusnya mengikuti fase siklik dari menstruasi. Bisa kita ukur resistensi indeksnya. Jadi ini ada karakteristik khas dari ovarium polikistik. Pada sisi kanan kita lihat aliran darah yang meningkat sebagai tanda dari ovarium polikistik. Nah, kita amati arus darah di dalamnya yang mengalir. Nah, seperti ini adalah arus dari ovarium, dari cabang arteri ovarika yang masuk ke dalam indung telur sebelah kanan. Karakteristik dari PCO adalah vaskularisasinya meningkat, dan ini kita buktikan dengan aliran darah yang memvaskularisasi ovarium ini kelihatan meningkat. Kemudian pemeriksaan kita alihkan pada sisi kiri. Ini kita juga lihat gambaran yang sama hampir dengan ovarium kanan. Kita bisa ukur secara otomatis telur-telur yang ada. Sungguh sulit apabila kita harus menghitungnya satu persatu. Nah, angka tertinggi terlihat mencapai angka 40-an. Jadi ini adalah keseluruhan sel telur pada sisi kiri. Sampai nilai 46 atau 53 kita dapatkan. Artinya ada 53 sel telur kecil yang tidak matang, yang kita harapkan ini bisa kita pacu dengan pemberian penyubur.